Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Kristiono, Ketua Umum Mastel, Ibu Betty Alisabana, Ketua Dewan Profesi dan Asosiasi Mastel, Pak Darmoni Badri, Ketua Dewan Pengawas Mastel, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Apa yang disampaikan Pak Kristiono tadi sudah sangat lengkap ya. Apa perlu saya ulangi lagi? Nah, saya kira mungkin saya menambah beberapa hal. Rekan-rekan sekalian, pandemi COVID-19 membawa perubahan yang masif di semua lini. Kita ketahui itu bersama. Dan mendorong kita untuk beraktivitas, berinteraksi, dan beralih peran ke dalam dunia digital. Kita bermigrasi dari physical space ke digital space. Tahun 2020, sesuai studi yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, mencatatkan bahwa 25,5 juta pengguna baru internet di Indonesia. Di tahun yang sama juga berbagai studi dan data-data statistik yang diterbitkan oleh BPS mencatatkan perekonomian digital Indonesia bertumbuh dan menguat sekitar 11% year on year dengan total valuasi sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat. Studi yang sama juga memproyeksikan bahwa pada tahun 2025 nanti, ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh sekitar 23% bahkan, double digit, dengan total valuasi pada kisaran 130 miliar dolar Amerika Serikat, menempatkan Indonesia sebagai digital ekonomi terbesar di ASEAN. Sekitar 40% dari digital ekonomi ASEAN itu di Indonesia. Menyadari peluang tersebut, pemerintah Indonesia menyiapkan langkah-langkah akselerasi transformasi digital nasional sebagai komitmen yang nyata untuk mengoptimalkan ekosistem digital Indonesia. Dalam pelaksanaannya, agenda ini menjadi prioritas pemerintah, didorong dalam 4 sektor strategis. Di antaranya tadi sudah disebutkan, yang pertama infrastruktur digital melalui penggelaran dan deployment backbone, middle mile, dan the last mile ICT infrastruktur kita melalui bauran dan blended financing untuk pertama kalinya seperti Pak Kris sampaikan tadi, tidak saja capital dan operational expenditure oleh operator seluler, tetapi universal service obligations, penerimaan negara bukan pajak sektor Kominfo juga dialokasikan untuk ICT deployment dan rupiah murni melalui APBN. Nah, ini komitmen pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan internet link rasio Indonesia, dalam rangka memperkecil disparitas internet antar wilayah nasional kita. Yang kedua, pemerintahan digital. Yang ketiga, masyarakat digital. Dan yang keempat, ekonomi digital. Melalui akselerasi transformasi digital, keempat sektor prioritas tersebut diharapkan akan semakin siap dalam menyambung peluang era teknologi digital dengan mendorong produktivitas dan kualitas kerja kita, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pak Kris tadi berulang-ulang kali menyampaikan bagaimana spending time, spending biaya kita untuk ke kantor aja memakan waktu yang begitu lama. Agenda akselerasi transformasi digital nasional perlu didukung oleh pemerintahan dan tata kelola digital yang mumpuni. Oleh karenanya, pemerintah juga didorong untuk terus bertransformasi guna menjamin terciptanya ruang digital yang positif,
ruang digital yang sehat, dan ruang digital yang aman bagi kita sekalian. Sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif, yang lebih efisien, dan tentunya lebih profesional. Terkait dengan hal-hal tersebut, ya, kami terus mendorong agar dan berusaha bersama-sama dengan Komisi 1 DPR RI agar pembahasan ya RUU PDP pelindungan data pribadi itu untuk bisa diselesaikan sesegera mungkin. Proses politik sedang berlangsung di DPR RI. Ini untuk apa? Pelindungan data pribadi sangat penting demi memastikan pelindungan terhadap data pribadi masyarakat kita, sekaligus menjamin keamanan dan kedaulatan data kita secara nasional. Adapun beberapa regulasi lain yang penting bagi sektor kita, kalau saya sebut satu persatu kita semua sudah tahu, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang juga telah kita revisi ya di tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bahkan saat ini juga kembali ramai dibicarakan. Dan saya tetap menekankan bahwa ya, ruang digital kita jangan sampai ketiadaan payung hukum. Kita perlu memastikan agar ruang digital kita dilindungi juga dengan legislasi primer yang memadai, agar bisa digunakan dengan lebih bermanfaat bagi negara, bangsa, dan masyarakat kita. Kita juga sama-sama mengetahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalamnya termasuk sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran yang membuka ruang yang lebih luas untuk perkembangan, kemajuan, dan inovasi-inovasi baru dalam rangka membangun sektor ini dengan baik. Ya, termasuk di dalamnya infrastructure sharing, spektrum sharing, ya, yang memungkinkan agar efisiensi nasional ya menjadi lebih baik. Sisi pandang unit mikro kita sekarang ajak untuk keluar dari situ dan melihat dari sisi pandang makro nasional agar unit-unit mikro kita menjadi lebih efisien dan lebih ekonomis. Saya tentu tidak berharap lagi bahwa setiap penyelenggara perseroan, ya operator seluler atau industri pertelevisian nasional kita harus membangun infrastrukturnya sendiri-sendiri masing-masing. Double, triple, quadruple investment bukan eranya lagi. Kita sudah harus membangun satu efisiensi dan melihat kolaborasi di dalam sektor industri kita ini agar menjadi lebih efisien sehingga daya saing menjadi lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan dapat ditingkatkan. Ada beberapa peraturan pemerintah yang baru diterbitkan dalam hubungannya dengan undang-undang Cipta Kerja, termasuk di dalamnya ya PP nomor 46 tahun 2021 tentang postel siar yang kita semuanya saya yakin sudah tahu, melengkapi peraturan pemerintah PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Saat ini juga saya menerbitkan peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat kita. Ini semuanya kita lakukan untuk apa? Pada saat di mana pemerintah dan mitra-mitra sektor privatnya membangun upstream telekomunikasi kita, menggelar infrastruktur TIK kita secara masif dengan capital dan operational expenditure yang besar, di saat yang sama kita juga harus siap untuk memanfaatkan dan menggunakan hilirisasi ya telekomunikasi dan informatika kita melalui penguasaan ruang-ruang digital secara khusus ekonomi digital kita. Selain itu, regulasi-regulasi ini kita implementasikan guna menjaga kompetisi yang adil bagi semua pelaku usaha maupun pemangku kepentingan, mendorong pemanfaatan teknologi digital di semua sektor, serta menjamin ekosistem digital yang produktif, yang inovatif, yang inklusif bagi kita semuanya. Termasuk di dalamnya kita perlu menjaga dan memastikan koeksistensi, konvergensi antara
mainstream ya media dengan the newcomer over the top, sehingga konvergensi dan koeksistensi itu bisa dijaga dengan baik agar kehidupan industrinya bisa berjalan dengan lebih memadai. Transformasi digital nasional juga akan semakin memperkuat perkembangan ekosistem digital bangsa kita dan meningkatkan aktivitas masyarakat di ruang digital dengan harapan saya tentu lebih pesat. Oleh karenanya pemerintah dan tata kelola digital juga perlu didukung oleh adopsi, juga eksplorasi pengembangan teknologi baru dan penguatan ekosistem digital dalam pemerintahan. Dalam rangka mempercepat penetrasi mobile broadband 4G, sekaligus untuk mendukung ya inisial ya showcase persiapan pengembangan 5G di Indonesia, kita sedang melakukan penambahan dan penataan kembali frekuensi radio, farming dan refarming spektrum frekuensi pada semua layer spektrum, coverage layers, capacity layers, dan super data layers. Kita sama-sama tahu bagaimana pemanfaatan dari spektrum frekuensi kita yang untuk kepentingan telekomunikasi perlu diatur dan ditata kelola kembali. Ya, ini tentu ya pengaturan refarming selalu melalui pendekatan business to business. Karena di saat yang sama kita harus menjaga kelangsungan usaha industri-industri tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja di sektor postelsiar, pemerintah Indonesia menentukan tenggat waktu penghentian siaran analog switch off yang akan dilakukan pada 2 November 2022 nanti. Hal ini memungkinkan tersedianya atau terciptanya digital dividend spektrum frekuensi yang dapat digunakan ya di frekuensi 700 MHz yang kita bersama ketahui untuk optimalisasi jaringan 4G dan membuka ruang pengembangan jaringan 5G. Saya tentu memperhatikan betul bahwa investment spending yang sudah dilakukan oleh industri untuk 4G, 2G, bahkan 3G ya tentu harus diperhatikan dengan baik dan agar ya, showcase dan deployment 5G tidak mengakibatkan disrupsi baru di dalam industri itu, tetapi melengkapi dan berkembang maju untuk kemajuan digital nasional kita. Demi menjaga kualitas layanan telekomunikasi yang optimal, sedang diupayakan pula pembangunan pusat monitoring nasional, pusat monitoring telekomunikasi nasional. Ya. Melalui PMT, pemerintah tentu ya, mampu untuk memonitor kualitas layanan, quality of services, dan kualitas pelayanan, kualitas pengalaman atau quality of experience telekomunikasi melalui pengukuran real time yang menjangkau seluruh wilayah nasional. Saat ini tentu sudah ada ya yang dilakukan oleh operator-operator seluler. Tetapi dependensi itu perlu bertahap kita kurangi dengan pemerintah menyiapkan sendiri pusat monitoring telekomunikasi nasional yang nanti melakukan tata kelola QoS dan QoE demi layanan yang lebih baik. Dengan adanya PMT, pusat monitoring telekomunikasi, diharapkan gangguan kualitas layanan telekomunikasi dapat ditangani secara lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Hal ini dilakukan oleh pemerintah melalui government spending, melalui APBN untuk memastikan kolaborasi dengan sektor swasta ya dapat dilakukan secara lebih baik dan lebih positif ya, mutual benefit dan saling mendorong untuk kemajuan bersama kita. Interoperabilitas dan integrasi data yang solid juga sangatlah diperlukan. Memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus menyokong sistem pemerintahan berbasis elektronik, akan dibangun pusat data nasional yang ditargetkan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2024. Pusat data nasional pemerintah ya dengan kualifikasi tier 4 global standar ya.
prosesor 43.000 cores, dan kapasitas penyimpanan 72 petabytes, cukup besar dengan standar global. PDN atau Pusat Data Nasional yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2024 tersebut akan menjadi infrastruktur pendukung bagi implementasi inisiatif Satu Data Indonesia. Selain itu, kami telah menginisiasi juga gerakan menuju 100 Smart City yang ditujukan bagi 100 kabupaten kota terpilih. Satu program yang berlangsung secara kontinu di Kementerian Kominfo. Harapannya siapapun Menteri Kominfo nanti, program ini terus harus dapat kita galakan. Gerakan ini ditujukan agar pemerintah kabupaten kota dapat semakin mengakselerasi pemanfaatan teknologi digital, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang berbasis data serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk memastikan bahwa agenda transformasi, akselerasi transformasi digital nasional dapat memberikan manfaat nyata yang berkelanjutan. Program pengembangan talenta digital seperti yang disampaikan Pak Kris tadi juga harus terus dilakukan secara komprehensif. Program ini dirancang dengan menggunakan konsep piramida agar dapat mencakup seluruh tingkatan kecakapan. Di tingkat kecakapan dasar, basic skills, tingkat kecakapan menengah, intermediate skills, dan tingkat kecakapan lanjutan, advanced skills. Ya, saya tidak perlu elaborasi ini karena semuanya kita sudah tahu. Namun saya ingin menyampaikan, pada tahun 2021 ini melalui intervensi APBN, ya, pemerintah menyiapkan program cyber kreasi yang ditargetkan menjangkau 12,5 juta orang peserta dengan 4 fokus literasi utama. Tadi disinggung oleh Pak Kris, ya. Yang pertama, digital skills itu sendiri, basic digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Level-level kecakapan digital menengah disediakan bagi beasiswa program digital talent scholarship yang tahun ini dalam rangka reskilling dan upskilling disediakan sekitar 100 seat, ya, bagi peserta beasiswa angkatan kerja muda, pekerja level teknis maupun para profesional di sektor-sektor digital kita. Ini juga intervensi melalui APBN, dan di level lanjutan advanced skill melalui program Digital Leadership Academy melalui, ya, pendidikan tatap muka atau luring yang saat ini terpaksa kita harus tunda akibat COVID, dan saya harapkan akan segera dibuka kembali, diperuntukkan bagi sekitar 300 ya calon-calon master mentor digital nasional kita, baik melalui atau berasal dari, ya, para kepala dinas pemerintah-pemerintah daerah untuk mendukung smart city maupun, ya, founder-founder startup dalam rangka untuk mendorong digital startup yang lebih masif dan lebih bergelora di Indonesia. Dengan 196,7 atau hampir 197 juta pengguna internet, aktivitas masyarakat dan transaksi ekonomi di ruang digital menunjukkan potensi yang begitu besar. Bank Indonesia memproyeksikan bahwa di tahun 2021 ini transaksi digital di berbagai platform e-commerce akan mencapai sekitar 337 triliun atau bertumbuh bahkan lebih besar dari perkiraan saya sebelumnya, ya, 33% dari tahun 2020 dan mencatatkan valuasi sekitar 253 triliun. Guna mencatatkan ekosistem digital yang inklusif, kami terus berupaya memfasilitasi, ya, UMKM dan ultramikro untuk turut serta ke dalam pasar ekonomi digital onboarding, ya, melalui gerakan UMKM Go Online serta mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan gerakan Bangga Berwisata di Indonesia aja. Kami terus mendorong pemberdayaan UMKM, ultramikro mengingat kontribusi besarnya setara dengan sekitar 60% terhadap GDP Indonesia. Bahkan Kominfo sudah menyiapkan, ya, jaringan pariwisata hub atau yang disingkat JP Hub untuk mendukung reborn, ya, kelahiran kembali industri pariwisata nasional kita post-COVID.
Di samping itu kami juga terus melakukan berbagai program inkubasi dan pengembangan bagi perusahaan-perusahaan rintisan, startup untuk menciptakan, ya kita tidak boleh puas, ya menghasilkan unicorn maupun dekakorn baru di Indonesia melalui berbagai program Nexticorn, 1000 startup digital dan startup studio guna memperkuat potensi besar ekonomi digital nasional. Inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah tentu perlu didukung dan disambut oleh dunia usaha itu sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, percepatan transformasi digital serta pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional merupakan upaya kolektif yang membutuhkan kolaborasi seluruh komponen bangsa, seluruh ekosistem nasional, seluruh kekuatan nasional, pentahelix nasional kita. Dalam kesempatan ini, saya tentu berharap Mastel dapat semakin memperkuat komitmen bersama untuk mendukung dan mensukseskan agenda akselerasi transformasi digital nasional. Saya berharap pula melalui Musyawarah Nasional ke-10, Mastel dapat terus berkarya, menciptakan terobosan-terobosan baru melalui rekomendasi-rekomendasi yang strategis demi memajukan sektor telekomunikasi, informatika, dan penyiaran nasional kita. Mari bersama-sama kita satukan langkah menciptakan lompatan besar dalam berinovasi dan bertransformasi menuju Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat bermusyawarah nasional. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om Sampai Namo Buddhaya.